Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andre Firmansyah. Di sini saya akan membuat tugas video tentang anatomi sistem endokrin. Dosen pengampu Henry Didi Harto, SKF Ners IPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepaskan hormon. Hormon ini yang membantu mengontrol banyak fungsi penting, termasuk kemampuan mengubah kalori menjadi energi yang digunakan untuk menjalankan fungsi seluruh sel dan organ tubuh. Kemudian, saya akan menjelaskan fungsi kelenjar endokrin. Yang pertama, menghasilkan hormon yang dilahirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Dan yang kelima, mengatur metabolisme. Kemudian saya akan menjelaskan ciri-ciri hormon. Yang pertama, diproduksi dan disekresikan di dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam sejumlah kecil. Yang kedua, diangkut oleh darah menuju ke sel atau jaringan target. Yang ketiga, mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat dalam sel target. Yang keempat, mempunyai pengaruh mengaktifkan enzim khusus. Yang kelima, terhadap satu sel target, tetapi dapat juga mempengaruhi beberapa sel target yang berlainan. Di sini saya akan menjelaskan kelenjar dalam sistem endokrin. Yang pertama, hipotalamus. Yang kedua, pineal. Yang ketiga, hipofisis. Yang keempat, tiroid. Yang kelima, paratiroid. Yang keenam, timus. Yang ketujuh, adrenal. Yang kedelapan, pankreas. Yang kesembilan, ovarium. Yang ke-10, testis. Nah, di sini saya akan menyebutkan target organ. Yang pertama, kelenjar tiroid. Yang kedua, kelenjar paratiroid. Yang ketiga, kelenjar timus. Keempat, kelenjar adrenal atau suprarenal. Yang kelima, kelenjar pankreas. Yang ketujuh, kelenjar gonad atau testis dan ovarium. Nah, di sini saya akan menjelaskan diabetes mellitus. Jenis penyakit atau gangguan sistem endokrin yang paling umum adalah diabetes mellitus. Penyakit ini terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan hormon insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan baik. Gejala diabetes tipe 1 dan tipe 2 yang umumnya yakni rasa haus atau lapar berlebihan, mudah lelah, sering kencing, mual dan muntah, berat badan naik atau turun tanpa sebab jelas, dan gangguan penglihatan. Yang kedua, penyakit Addison. Penyakit Addison, gangguan kelenjar endokrin dapat mengganggu fungsi kelenjar. Salah satunya memicu penyakit Addison akibat gangguan pada kelenjar adrenal. Kortisol atau hormon aldosteron yang dikeluarkan dari tubuh jadi terlalu sedikit. Penderita penyakit Addison dapat merasakan gejala kelelahan, sakit perut, perubahan warna kulit. Yang ketiga, penyakit Cushing. Kelenjar pituitari yang terlalu banyak menghasilkan hormon bisa membuat kelenjar adrenal terlalu aktif.
Kondisi ini dikenal dengan hyperdosing. Gangguan kelenjar endokrin ini bisa dialami setiap orang, terutama anak-anak yang mengonsumsi obat kortikosteroid dosis tinggi. Yang keempat, gigantisme atau akromegali. Gigantisme atau penyakit akromegali adalah gangguan sistem endokrin yang disebabkan oleh masalah hormon pertumbuhan. Jika kelenjar menghasilkan terlalu banyak hormon pertumbuhan, tulang dan bagian tubuh anak dapat tumbuh dengan cepat sehingga ukurannya jauh di atas normal. Yang kelima, hipertiroid. Kelenjar hipertiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid bisa menyebabkan penyakit hipertiroid atau kelenjar tiroid terlalu aktif. Gejala hipertiroid ditandai dengan penurunan berat badan, detak jantung yang berkeringat, dan mudah gugup. Penyebab paling umum untuk tiroid yang terlalu aktif adalah gangguan autoimun, disebut penyakit Graves. Yang keenam, hipotiroid kelenjar. Ketika kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon tiroid, seseorang bisa mengalami penyakit hipotiroid atau kelenjar tiroid kurang aktif. Gejala hipertiroid yang umumnya dirasakan penderitanya yakni kelelahan, sembelit, kulit kering, dan depresi. Kelenjar yang kurang aktif dapat menyebabkan tubuh kembang anak terlambat. Beberapa jenis hipertiroid merupakan penyakit bawaan lahir. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.